Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu memberikan teladan kepada kami untuk menghargai siapapun juga, termasuk orang-orang yang bukan dari komunitas kami. Namun, Engkau juga menyatakan kerahiman dan keselamatan kepada mereka karena iman yang mereka nyatakan. Semoga kami Kau anugerahi kerendahan hati seperti perwira yang datang kepada Yesus sujud di hadiratnya dan memohon bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain, dan Putramu mengabulkannya. Untuk itu kami berdoa bagi bangsa kami, pulihkanlah dari segala perpecahan dan anugerahkanlah hidup damai dan kerukunan serta semangat menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan bagi bumi rumah bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Matius bab 8 ayat 5-17. Pada suatu hari Yesus masuk ke Kapernaum, maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus,
Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani mereka. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil pada hari ini kita berjumpa dengan Yesus yang memberikan perhatian kepada siapapun yang datang kepadanya, bahkan kendati orang itu bukan dari kalangan orang Yahudi. Dari peristiwa ini kita belajar bagaimana Yesus terbuka menerima siapapun juga yang datang kepadanya. Secara lebih mendalam lagi, kita mendapatkan satu pelajaran tentang sikap Yesus yang berkenan menerima dan menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya. Peristiwa ini sudah membuka tabir misteri keselamatan yang dirancang oleh Allah, yang ditujukan untuk semua orang. Dari pengalaman perwira itu, Yesus dikatakan di dalam Injil takjub, heran kepada iman yang dihayati dan dihidupi oleh perwira itu, yang tidak lain adalah orang Romawi, bukan orang Yahudi. Ketakjuban Yesus pada orang itu sampai membuat Yesus berkata, "Sesungguhnya iman sebesar ini belum pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Bukan hanya itu, Yesus juga membuka dan membentangkan rancangan keselamatan Allah yang ditujukan kepada semua orang. Saat Yesus bersabda, "Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Kunci untuk semua itu bukan agama seseorang, bukan keyakinan seseorang, bukan kebudayaan dan asal kelompok seseorang, tetapi iman dan kepercayaan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kata-kata perwira itu juga menjadi pelajaran untuk kita. Gereja Katolik belajar dari kerendahan hati perwira itu setiap kali kita mau menerima tubuh Kristus saat komuni suci dalam perayaan Ekaristi. Kita berdoa, "Ya Tuhan, aku tidak pantas Engkau datang padaku, tetapi bersabdalah saja, maka aku akan sembuh." Ada yang bertanya kepada saya, "Romo, mengapa kalimatnya aku akan sembuh? Mengapa tidak dikatakan aku pasti sembuh?" Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, doa itu tentu memuat iman, dan iman itu membawa kepastian. Asal yang menjadi pusat kita adalah Tuhan. Meskipun kita katakan
Ya Tuhan, aku tidak pantas Engkau datang pada saya. Bersabdalah sepatah kata saja, aku akan sembuh. Kata akan itu bukan sekadar sesuatu yang bersifat futuristik, yang nanti akan terjadi, tetapi dalam iman kepada Yesus memuat kepastian bahwa iman akan Kristus pasti mendatangkan kesembuhan dan keselamatan. Sepatah kata saja. Kata sepatah kata itu yang menjadi penting pada bagian berikutnya ketika orang-orang dibawa kepada Yesus, mereka yang kerasukan setan, mereka yang sakit dibawa kepada Yesus. Dikatakan dalam Injil pada hari ini, dengan sepatah kata Yesus mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat iman seperti perwira itu, dan kita percaya bahwa sepatah kata dari Yesus menyembuhkan kita, menyelamatkan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.